Pernah ada kajian ya kesehatan dengan sholat itu Pak, ya sholat dan sehat, ya ada kajian sholat dan sehat, itu luar biasa. Nyata ketika orang ruku dan rukunya tepat benar, ditaruh beneran itu punggungnya itu dengan tepatnya tangan dan megang ke dengkul, itu sungguh luar biasa. Ya akan sekian persen itu diobati, punggungnya itu diobati, sehat itu punggungnya Pak. Jadi orang kalau bermasalah punggungnya, coba benerin rukuknya. Hadirin rahimakumullah ya ini ya. Jadi itu bacaan-bacaan itu penting. Surah Al-Fatihah itu yang paling kadang-kadang suka hilang dan merusak arti itu iyyaka. Sering dibahas ini sebenarnya itu kalimat iyyaka itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Walaupun kita baca cepat mungkin di luar sholat ya. Jangan sampai, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paling tidak ilmu kita bahwa di situ ada tasdid. Soal baca nyampe nya begitu, mudah-mudahan dimaaf oleh Allah. Tapi kita sudah berilmu. Andai kata sengaja dibaca dengan lambat dan sebagainya menjadi benar. Tapi karena bacaan cepat nggak kedengeran gitu barangkali itu ya. Saya pernah membahas juga Pak, itu kalau lebih tepatnya lagi itu akhir surah Al-Fatihah itu mat arid li sukun semua itu panjang semua itu Pak. Sering saya dengar itu orang itu nggak memperhatikan panjang di akhir surah Al-Fatihah, khususnya kalau baca di luar sholat. Kalau dalam sholat saya kurang tahu, wallahu a'lam. Tapi kalau imam tidak ada, insya Allah imam benar ya, Fatihah di akhir ayatnya itu benar semua itu ya, artinya panjang Pak. Mat arid li sukun. Bismillahirrahmanirrahim, mesti ada panjangnya. Ar-Rahman, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu cuman apa, enggak ada ya sukunnya kalau begitu Pak. Ya coba sekarang baca dengan cepat, agak cepat. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Betul. Namanya bacaan cepat. Di mana ini panjangnya ini? Ya jadi kalau baca ya ada panjangnya itu mestinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ada panjangnya. Jangan min, jangan kayak begitu Pak. Tidak ada panjang ya. Sedangkan di situ mat arid li sukun, tajwidnya itu wajib hukumnya. Ya kalau imam saya nggak pernah dengar, kalau imam insya Allah enggak ya. Tapi kalau bacaan-bacaan Fatihah kita sendiri, nah itu adab qiraah panjang dalam hal ini. Hadirin rahimakumullah. Warruku, nah ini ruku di sini ya. Itu ada adab ruku. Itu bentuk sholat secara zahir. Suratan zahirahnya di situ. Ya. Ruku, ya, ada adabnya ruku. Sebelum ruku itu harus angkat tangan. Angkat tangannya juga pundak. Ya, lurus pundak tangannya. Ya, kalau saya merasa segini. Ya benar Ustaz ya, kelihatannya segini ya, sepundak ini ya. Ya jangan terlalu tinggi, juga jangan segini, di perut kadang-kadang itu. Bukan. Hadwa mankibai. Katangan mau rukuk, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Itu kan ada rukuk itu. Tangan memegang dengkul dan lurus. Ada yang megang dengkul tapi tangannya nekuk, sehingga kepalanya itu turun sekali ke bawah gitu Pak. Paham ya? Ada kan gitu? Ditekuk begitu dia, tidak lurus. Dan megangnya dengkul, jangan di atas dengkul, jangan di bawah dengkul. Ada orang rukuk megangnya betis. Iya. Mungkin kalau ditanya supaya pahalanya lebih gede Pak, gitu ya. Ya, salah, bukan malah tambah gede, bukan. Ya, nah itu. Ada lagi kepalanya terlalu nunduk, digantung ke bawah begitu. Enggak, kepala lurus, rata lurus. Rukuk itu. Atau mungkin lihat ke depan. Nah, karena
dia merasa harus lihat ke tempat sujud, maka akhirnya ruku jadi begini dia. Enggak juga, ikutin aja lurus. Ya, ya rasa kita itu semacam itu. Ada mungkin orang kadang-kadang rukunya itu baru setengah, Pak. Dia baru setengah, belum lurus ya. Dia baru setengah, dia segitu. Nah, saya kurang tahu. Mungkin sedang bermasalah punggungnya atau apa ya, Allahu a'lam ya. Tapi kalau tidak bermasalah itu kurang itu. Jangan cuma segini, lurus, bersiku ya, depan ke dengkul. Dan pernah ada kajian ya kesehatan dengan sholat itu, Pak. Ya, sholat dan sehat. Ya, ada kajian sholat dan sehat. Itu luar biasa. Nyata ketika orang ruku dan rukunya tepat benar, ditaruh beneran itu punggungnya itu dengan tepatnya tangan dan megang ke dengkul, itu sungguh luar biasa. Ya, akan sekian persen itu diobati, punggungnya itu diobati, sehat itu punggungnya, Pak. Jadi orang kalau bermasalah punggungnya, coba benerin rukuknya, insyaallah ya salat itu ya, jadi tepat itu kan. Ini adab rukuk di samping ini zahir, ini zahirnya. Wasujud juga demikian, sujud ya. Sujud itu mulai dari turunnya itu, kalau mau kepada hadis yang masyhur, yang pada hadis itu ya banyak sekali dibahas dalam kitab-kitab fikih itu. Insyaallah dalam kitab kita Syarhul Muhadzab nanti akan sampai insyaallah. Nah, itu sujud turunnya itu kalau masih mampu itu dengkul dulu, baru tangan, baru dahi. Jangan tangan dulu baru dengkul. Kan banyak begitu kan? Ya kecuali orang yang sudah bermasalah itu lain. Sampai Nabi pun pernah melakukan semacam itu, tapi pada saat usia Nabi itu sudah tua. Indaki barisid nih, jadi sujudnya tangan dulu. Padahal mestinya tertib, berurutan. Berurutannya bagaimana? Ya kalau kita berdiri kan yang ada di tempat sholat kita itu kan kaki, kedua kaki, setelah itu ya dengkul, setelah itu ya tangan, setelah itu baru dahi dan diikuti hidung. Ya, ada lagi orang turun itu tangan dulu, ya baru dengkulnya. Bangun dari sujud pun juga demikian. Kalau dari sujud mau bangun itu, ya ada duduknya, ada duduk dulu lewat jilsatul roha, rakaat pertama dan ketiga kalau mau melakukan itu. Nah, setelah bangun, ya dahi dulu, baru tangan, ya baru dengkul. Ada orang kadang-kadang dahinya, kepalanya diangkat, dengkulnya baru tangan. Nah ini nggak berurutan ini, iya kan? Tapi bisa dilakukan begitu tuh bisa. Tapi semua pembahasannya lihat ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, kemudian wat tasbih, ya bacaan tasbih dalam sujud, dalam rukuk, dalam sujud, wa nahwiha dan seterusnya dan seterusnya. Ada adab secara zahir sampai kepada salam, sampai adab secara zahir antara imam dan makmum. Ya, jangan salam dulu sebelum salamnya imam selesai. Nah, itu adab semua itu. Nah, ini dibahas oleh al-Imam ya Syekh Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad. Wa amma haqiqatuha, adapun bentuk salat secara hakikat, secara batinnya, fahiyal huduru ma'allah, adalah merasa hadir bersama Allah. Nah ini Pak, salat batinnya di sini. Jadi nggak cukup hanya bentuk zahir semacam tadi, tapi ma'al hudur, al-hudur ma'allah. Jadi dia merasa hadir di hadapan Allah, merasa Allah berada di hadapannya. Ya. Wa ikhlasun niyah, ikhlasnya niat. Salat kita ini untuk apa sebenarnya ini? Memang semata-mata kita mau rukuk, menundukkan badan kita itu untuk Allah. Sujud, kepala kita ditaruh di tanah itu untuk Allah, kepada Allah. Kita angkat kedua tangan kepada Allah. Kita berkata-kata munajat dengan Allah, berbisik dengan Allah. Terus ini ikhlas namanya ini.
Ya, dan di luar itu pun tidak ada ya, dengan sholat itu kita ingin itu dan itu yang bukan karena keridhaan Allah. Ya, berbeda dengan keinginan kita. Dengan sholat itu ingin selamat, dengan sholat ingin aman, dengan sholat ingin rezeki, ya masih boleh Pak, itu permintaan saja. Hanya sholatnya itu sebagai wasilah perantara kita ibadah dengan sholat, setelah itu minta kepada Allah, ya silakan. Kayak kemarin itu banyak pertanyaan di mana-mana menjelang hari Rabu bulan Safar ini Pak, betul ya? Rabu namanya Rabu apa itu? Rabu Kasan itu banyak ditanya itu. Iya, jadi bahasanya yang mereka yang tidak mau dengan pembahasan itu, dengan melakukan itu, mereka mengatakan, iya, kenapa? Di samping memang tidak ada contoh dan tidak ada hadisnya, kata mereka. Kemudian sholat ya, tolak bala. Iya betul, semua sholat memang tolak bala. Kita mohon selamat kepada Allah dengan sholat itu. Ya, jadi itu jangan dilakukan, itu bid'ah rafidah, itu bid'ah yang buruk. Ya sudah, sebenarnya kalau itu dikatakan bid'ah rafidah, rafidah itu bid'ah sayyi'ah yang buruk. Supaya tidak menjadi bid'ah yang dilarang, bagaimana caranya? Ya sudah, di hari Rabu itu sholat aja mutlak. Dan kalau sholat mutlak nggak ada waktu, ya nggak ada larangan, bahkan sebanyak-banyaknya kita melakukan, betul. Sholat aja mutlak. Kalau soal surahnya dianjurkan, itu sebenarnya Syekh Ad-Dairabi, Imam Ad-Dairabi itu seorang ulama mukasyafah, ya, yang bisa melihat di hari Rabu itu turun bala sekian ratus ribu, berapa? 100, iya ya, ratusan ribu bala katanya. Allahu a'lam, ya mungkin juga Pak. Dan seorang ulama mukasyafah diberikan kemampuan oleh Allah melihat yang gaib bagi orang lain. Orang lain nggak bisa lihat, dia bisa lihat. Ya, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Jin itu Allah berfirman, Allah bisa mengizinkan kepada siapa saja bisa melihat yang gaib jika dengan izin Allah. Nah, ini biasanya ulama-ulama mukasyafah yang memang tinggi munajatnya, zikirnya, dekatan dirinya kepada Allah, sampai kepada makom, derajat, kedudukan semacam itu. Orang lain nggak bisa. Sehingga ya dia bisa menjelaskan seperti itu. Ya kalau soal sholat yang dilakukan ya mutlak aja. Dianjurkan pada saat hari Rabu Kasan itu di waktu duha. Ya sudah, sholat duha 8 rakaat tambah lagi dengan sholat mutlaknya 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat misalnya, boleh-boleh saja. Setelah itu doa, atau mungkin bacaannya itu kan dianjurkan inna a'toina 17 kali, Wallahu ahad 5 kali, Al-Falaq An-Nas sekali-sekali. Tidak ada larangan dalam sholat, baca apa saja, tidak masalah. Mereka nanti membahas, tapi kan yang tidak benarnya itu ikhtisos, mengkhususkan perbuatan sholat itu di hari itu, padahal tidak pernah ada contoh ya mengkhususkan sholat di hari itu. Tidak, kita tidak mengkhususkan di hari itu sholat mutlak, di hari lain kita sholat mutlak, betul tidak? Di hari lain kita mohon pada Allah tolak bala. Wah, kapan saja kita doa, Allahumma dafa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Khotib-khotib Jumat suka doa itu, betul tidak? Enggak, kita tidak ikhtisos. Kalau misalnya ikhtisosnya yang disalahkan, ya tidak melakukan pun tidak masalah. Ya artinya itu tidak berarti wajib, ya kan? Nggak berarti dosa, itu tidak. Ya cuman bagus sekali, namanya kita ingin selamat, ingin aman. Apalagi tentang ada informasi tentang turunnya bala ini, ya kita mohon pada Allah keamanan. Kalau yang kurang tepat itu Pak, begitu sudah Rabu Kasan itu ditanya hari Rabu apa ini, Legi, Kliwon, apalagi Pak itu Wage, Pon, gitu ya, saya kurang nggak ada. Saya nggak ada ilmunya itu, nggak tahu itu ya. Begitu sudah Rabunya, Rabu Kliwon, harus ada sedekahnya. Ini penolak bala. Bikin Pak
Wah, macam-macam itu yang dibikin itu kadang-kadang itu ya. Ada di antaranya harus potong ayam, lehernya dikubur di pojokan rumahnya. Nah, ya. Kalau ada yang semacam ini baru ya. Iya, kalau tidak dilakukan itu ada ancaman bahaya. Ya kalau diancam semacam itu orang takut, Pak. Iya, saudara percaya atau tidak, kalau itu tidak dilakukan, tunggu seminggu kemudian akan terjadi apa di rumah ini. Takut orang kalau digitukan. Betul tidak? Bisa takut, Pak. Akhirnya dilakukan. Ya Allah. Ujung-ujungnya apa? Kalau Bapak tidak mau melakukan itu, ada sedekahnya. Cukup seharga 1 ekor kambing. Cuman pengen duit, rupanya nipu dia berarti. Ya Allah ya. Dimanfaatkan akhirnya semacam itu, Pak. Ya takut ada terjadi seperti itu. Wa ikhlasun niyah. Ikhlasnya niat. Oh, ini ada jam 9. Wal qasdulillah. Wal qasdulillah. Maksud kita melakukan sholat memang karena Allah. Ingin keridhaan Allah. Wal iqbalu bi kunnihil himmah 'ala Allah. Kita melakukan takbir, sholat berhadapan semacam itu. Sampai menoleh aja nggak boleh. Nggak bisa kita melihat ke kanan, ke kiri apapun. Ke arah depan, memejamkan mata, merasa dengan Allah begitu sangat dekat. Bahkan dikatakan fa idza sajada fa innahu yasjudu ala qadamayillah. Kalau engkau sujud, pada saat sujud kepala kita itu berada tepat di depan kedua kaki Allah. Berarti kita sangat dekat dengan Allah. Itu namanya wal iqbal bi kunnihil himmah 'ala Allah. Perasaan berhadapan dengan Allah dari takbir sampai salam bisa terus itu dirasa. Ini bentuk batin daripada sholat, Pak. Baru kalau ada orang bisa sholat semacam ini, itulah sholat. Nah, wallahualam kita tinggal mengukur masing-masing diri kita, sholat kita ini berada di sebelah mana. Mudah-mudahan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah jam 9 lewat itu, Pak, mohon maaf. Ya, wa jami'ul qalbi alaihi, sepenuhnya hati itu ada padanya atau pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sulit ya, hati itu Masya Allah. Ya, berbolak-baliknya hati, apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ma makna idal qalba yataqallabu kal qidri ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati itu nggak pernah diam, seperti air ketika berada di panci dan sedang mendidih. Air kalau lagi mendidih kan nggak ada diamnya itu, Pak. Betul tidak? Ya, kayak begitu hati kita manusia. Sampai tidur kita itu sebenarnya hati nggak diam. Iya, cuman dialihkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala dari sadar menjadi tidak sadar. Padahal hatinya berjalan terus, Pak. Buktinya mimpi. Dan kalau seandainya tak berhenti total kan nggak mungkin terjadi mimpi. Betul tidak? Iya, Pak. Makanya sekarang ini yang berbicara cuman saya, tapi saya yakin nih hati bapak-bapak semuanya sedang bicara. Iya kan? Sedang berkata-kata, mungkin menyambung dari perkataan saya, atau mungkin ingat apa, berbicara tentang apa, nggak ada diemnya. Makanya kita penting berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik alal imani bik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hati kita, kuatkan hati kami terhadap agamamu, terhadap iman kepada Engkau. Ini dianjurkan dibaca juga di tahiyat akhir biasanya ya, atau mungkin kapanpun, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian, mohon maaf, silakan. Mungkin ada waktu 5 menit atau 10 menit bisa dengan pertanyaan, Pak. Ya, silakan ditambahkan. Oh ya. Ya, saya ingin mendengar tambahan ilmu dari Bapak-bapak sudah sekalian. Ya, hal-hal yang lain tidak masalah. Ya, mungkin di luar kajian pun.
kajian ini masih terus ya, kita masih akan terus mungkin dalam bab ini masih panjang. Oh ya, baik, alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik, seperti saya bahas sedikit tadi itu ya. Ya, itu memang ada perbedaan itu, Pak. Padahal jawaban akhirnya dua-duanya sama-sama bisa dilakukan. Ya, cuma kalau mengikuti pendapat yang harus tertib, dan ini masyhur ulama-ulama fikih itu membahasnya itu, Pak. Ya, kalau yang tertib ya itu tadi, jangan tangan dulu, tapi dengkul dulu, lutut dulu, baru tangan. Ya, tapi itu tadi Nabi pernah melakukan tangan dulu, baru dengkul. Kenapa? Inda kibarisin nih, pada saat itu dikatakan Nabi kurang sehat. Boleh. Berdiri juga begitu, Pak. Kalau berdiri itu tangan dulu, baru dengkul, itu mengangkat beban tubuh kita 60 kilo. Itu kaki kita mengangkat itu. Ya kan? Jadi kalau orang bermasalah, kakinya nggak kena itu, Pak. Nggak kena itu, Pak. Mungkin ya kalau bangunnya itu kalau tangan dulu, tapi kalau dengkul dulu, tangan belakangan, nah ini kebantu ini, akan lebih ringan badan itu ya. Itu kalau bangun dari sujud. Tetapi kalau mau ikut yang tertib tadi, tetap. Makanya saya selagi masih mampu, ya saya ikut yang tertib, Pak. Tapi kadang-kadang merasa juga, ya kayak harus seperti itu juga kadang-kadang ya, karena sudah 5 ke atas itu, Pak, kalau udah ya, kalau udah kepala 5 ke sana itu biasanya sudah mulai. Makanya pendapat perbedaan semacam ini dibutuhkan ya. Jadi jangan sampai terjadi begini, bagi yang ikut tertib menyalahkan yang itu, Pak, tangan duluan, salah itu, jangan begitu ya. Begitu sedengkul duluan, salah itu, bukan. Silakan, dua-duanya bisa dipakai ya. Bisa dipakai dua-duanya. Kitabnya Ibanatul Ahkam paling tidak. Oh, tadi pagi saya bahas itu ya. Ya, Pak. Ya, jadi tidak apa-apa itu yang masih bisa sama-sama dilaksanakan. Cuma itulah yang saya bahas, yang saya baca itu dari sekian banyak kitab-kitab fikih itu tetap semua itu. Termasuk kitab kita Syarhul Muhadzab. Insyaallah, namun belum sampai itu. Masih di bab toharah kita ya. Insyaallah suatu saat akan sampai lebih jelas mungkin ya. Jadi ya, berbeda dengan yang pernah saya bahas tentang sujud kaki, Pak. Itu berbeda. Kalau ini saya nggak ketemu sama sekali yang rapat itu. Ada yang mengatakan, katanya hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika memegang kaki Nabi, yang Nabi melanjutkan sholatnya, kemudian Nabi tidak membatalkan sholatnya sekalipun dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian kaki Nabi itu rapat. Enggak, saya melihat itu hadisnya enggak ada pembahasan rapatnya itu. Saya takut tambahan orang itu. Saya lihat hadisnya itu ya, termasuk sholat Nabi yang di malam nisfu Sya'ban yang dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha sengaja itu enggak rapat, renggang. Justru malah hadisnya yang renggang sujud itu. Iya, makanya ya pada akhirnya kalau memang sama-sama punya dalil, ya sudah, mau renggang mau rapat, yang penting masih mau sujud, begitu aja ya. Yang salah itu yang tidak mau, yang penting ngerjain gitu ya. Iya, tapi kadang-kadang kita memang pengen tahu yang lebih tepat, yang benar yang mana gitu kan ya. Iya, pengen tahu dalilnya, pengen tahu kitabnya, pengen tahu pembahasannya. Akhirnya ditanya, ya itu betul, Pak, bagus sekali ya. Jadi selagi masih mampu, mestinya tertib saja. Tapi kalau kita sudah bermasalah, boleh dipakai yang tadi itu. Jadi kalau masih mampu, sujud dari atas turun, dengkul, tangan, dahi. Ya kalau sudah nggak mampu, turun, tangan, dengkul, dahi, gitu kan. Bangun kalau masih mampu, tangan, dahi dulu, baru tangan,
baru dengkul. Ya Pak, kalau sudah bermasalah ya sudah, dahi dulu, tangan masih ditahan, dengkul naik. Ya, jangan seperti orang yang mengatakan ini supaya tidak seperti duduknya ontak katanya gitu ya. Itu pernah saya di pesawat itu dengan seorang itu yang ngobrol sepanjang di pesawat itu ya, pulang umroh itu pada saat itu. Jadi orang ini memperhatikan betul ontak. Jadi duduknya ontak itu menurut orang yang membahas, ya menurut orang membahas itu duduknya ontak itu dengkul dulu katanya. Dengkul dulu, bukan tangan dulu. Jadi orang sujud yang dengkul dulu berarti duduknya ontak. Jangan. Mestinya bagaimana yang benar? Tangan dulu. Akhirnya orang ini Pak, sampai dia pergi ke Ragunan, berjam-jam di sana itu nunggu di dekat ontak. Pengen tahu deh ontak yang sedang berdiri itu ditunggu duduknya kayak gimana, diperhatiin betul. Berjam-jam itu ontak nggak duduk-duduk. Kata dia. Ternyata benar, begitu dia lihat, enggak, malah salah penjelasan orang itu. Duduknya ontak itu selalu depan dulu, nekuk dulu depannya. Kan tangan kalau depan itu, baru belakang dia. Jadi kalau yang seperti ontak itu orang yang sujud tangan dulu. Ya kalau nggak mau seperti ontak, ya dengkulnya dulu baru tangan begitu Pak. Jadi ini cuman bahasan Pak. Pokoknya pada hakikatnya silakan saja yang mana saja. Taqabbalallah, semoga semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Pak. Mungkin yang lain Pak, silakan. Oh ya Pak, silakan. Mungkin mudah-mudahan kedengaran. Oh iya, ini problem ini kalau begini ada problem, ada berjamaah itu semacam itu Pak. Nanti akan terjadi kepada makmum itu, saya makmum apa enggak ya begitu Pak. Enggak ke masjid, pengen berjamaah. Tapi kalau ke masjid imamnya itu terus, udah gitu bacanya salah-salah. Nah ini bermasalah ini begini nih. Ada kata. Alhamdulillah ya. Iya, satu sebenarnya ya wanti-wanti hati-hati jangan sampai ada imam yang kurang bagus bacaannya, masih kurang bagus, masih ada salah, kemudian dia menjadi imam ya. Jangan ya, mestinya seorang imam itu memang harus hati-hati betul. Sesekali itu minta diperhatikan bacaan Al-Qur'annya. Tapi kalau ingat pahalanya memang betul Pak. Wah itu jadi imam sholat itu luar biasa. Pahalanya paling besar. Rahmat Allah turun pertama untuk imam. Baru untuk belakang imam dan ke kanan. Begitu kan hadisnya itu. Ya memang kalau ingat itu kita senang sekali pengen jadi imam. Tapi kalau syaratnya bagaimana? Nah, sekarang kalau terjadi semacam itu. Ada imam bacaannya panjang pendeknya salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, kalau ada bacaan imam semacam ini, bacaan panjang pendeknya itu Pak, qadrnya dibaca panjang lagi. Alhaakumut takatsur. Wah kasurnya panjang itu Pak. Jadi kasurnya jadi panjang. Nah gimana makmum semacam ini? Ya mula-mula oleh makmum dibenerin, tapi susah kalau cuma ngebenerin dalam sholat. Imamnya itu bukan lupa, memang dia kurang paham, susah, nggak mungkin kena. Mau diajarin bolak-balik dalam sholat ya nggak bisa kan. Kalau lupa ya baru diingetin, itu bisa lupa ayat lengkap misalnya atau apa ya itu mungkin. Nah, ya. Jadi bagaimana kalau terjadi begini dalam suatu masjid misalnya? Ya pertama yang bertanggung jawab pengurus. Ya pengurus harus panggil imam itu. Ditanya Pak, atau mungkin diminta, atau mungkin diomong, dibicarakan dengan santun, dengan sopan, dengan lembut ya supaya bagaimana baik. Tetap dia terus jadi imam. Boleh silakan. Jangan di stop jadi imam, jangan. Terusin. Tapi kasih tahu Pak,
Ya mas itu kalau baca begitu ya ini begitu terus ya. Wajib itu semacam itu, wajib. Nah ini tadi yang ditanyakan itu ya. Pengurus terutama Pak. Saya pernah itu seorang habib, seorang ulama besar itu Pak, ya memperingatkan pengurus masjid, wah ya keras sekali, tinggi sekali, marah, tapi marah yang bagus tentunya ya. Karena ada seorang imam salah itu tidak dibenarkan. Jadi makmum jelasnya sholat Jumat, imam lupa ruku. Bayangkan, namanya manusia ya, memang sudah cukup tua ini imam. Nah, semua pengurus itu diam. Tidak ada yang mengingatkan imam. Dan selesai sholat pun semua pengurus atau mungkin orang di situ itu diam, tidak ada yang mengingatkan bagaimana seharusnya sholat Jumat kita. Akhirnya sampailah kepada seorang ulama ini, taklim di masjid itu, wow, pengurus bertanggung jawab, kata beliau, bertanggung jawab, mohon ampun kepada Allah, istighfar. Kalau ada sampaikan Jumat depan, umumkan orang yang Jumat minggu kemarin, Jumat kemarin, tolong iadah dengan sholat duhur supaya diulang dengan sholat duhur. Karena kemarin itu terjadi lupa ruku imamnya, kacau itu makmum Pak. Pada saat itu, ya kita tidak menyayangkan imam ya, namanya orang lupa, Pak, mau diapakan? Betul tidak? Nggak bisa marah kepada imam begitu. Tapi ini yang bermasalah ini kok didiamkan? Ya, makanya pengurus masjid mengurusi masjid ya segala-galanya, Pak. Apalagi tentang peribadatan yang semacam itu. Kalau nggak bisa pengurus, ya cari orang yang bisa. Ada seorang ulama, kiai apa dan sebagainya, ajak bicara. Itu ada, ya saya jadi teringat itu pertanyaan semacam itu. Itu masjid katanya Pak, imamnya itu selalu itu Pak, ya Pak Haji itu selalu pokoknya nggak pernah imam orang lain itu. Sementara bacaannya masih seperti itu. Nah sekarang ada orang yang datang makmum, bacaannya bagus, tahu tentang salah imam. Apa begitu ditegur? Karena yang negur ini masih muda begitu ya. Pak Haji itu bacaan Pak Haji itu pokoknya ditegur, salahnya itu dikritik sama anak muda ini. Wah jawabannya malah yang nggak enak, jawabannya nggak nerima. Lu tong engkong lu belum ngaji, gua udah hatam gitu. Nggak mau dia Pak, enggak begitu kalau masalah sholat ya. Begitu dia udah dikritik semacam itu. Yang penting kita sholat berjamaah, tidak harus selamanya jadi imam. Kalau memang ada yang lain imam, ya imamlah, kita makmum. Oh kalau saya Pak, di mana-mana itu ya, kadang-kadang cuma Jumat yang susah saya itu untuk ya kalau selain dari Jumat, oh selagi masih ada imam, saya mendingan makmum. Ya kecuali memang ya sudah dianjurkan tidak ada imamnya. Selagi masih ada imam, oh, saya mendingan makmum. Ya toh orang itu imam masih bagus gitu kan, karena tanggung jawab imam kan luar biasa itu ya. Saya lebih nikmat makmum, tapi kalau Jumat memang afdol khotib sekaligus imam ya. Kalau sekalipun kadang-kadang suka beda itu, khotib orang lain, imam orang lain, boleh sah saja, tapi afdolnya baik sholat id atau sholat Jumat itu langsung imam khotib ya. Cuman tanggung jawabnya lebih besar lagi. Saya memang senang sebenarnya begitu khotib selesai turun ada imamnya sendiri, tenang pikiran, emang tenang. Tapi melihat afdalnya itu ya, mungkin itu ya antaranya ya. Jadi adakan pembicaraan dengan orang tersebut, dan orang tersebut mestinya nerima, dia senang ya. Namanya begini, semua kita Pak, kalau dengan bacaan sendiri salahnya kita nggak sadar. Betul tidak? Yang sadar siapa? Orang lain yang dengar. Betul tidak? Begitu ya. Ya mungkin ya orang yang merasa benar bacaannya, begitu didengar orang lain mungkin masih kurang. Karena orang yang bisa ada yang lebih bisa, orang yang ahli ada yang lebih ahli. Terus jadi kita setiap saat minta supaya dibaguskan bacaannya itu apa ya, bagus sekali itu semacam itu Pak. Allah ya.
Ya, mungkin cukup sekian ya Pak ya. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.